Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syakur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, yang mana kita tahu bahwa banyak dari kita, mungkin keluarga, kerabat, teman, yang mendapatkan ujian berupa sakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan bahas tentang dhamir dan fi'il madhi. Jadi kita akan bahas tentang dhamir yang bersandarkan dengan fi'il madhi atau kata ganti dengan kata kerja yang lampau. Dhamir, kata ganti. Seperti yang di video sebelumnya telah dijelaskan tentang dhamir. Dhamir dibedakan jadi 3, yaitu dhamir ghaib atau orang ketiga, dhamir mukhatab atau orang kedua, dan dhamir mutakalim atau orang pertama. Dhamir ghaib adalah huwa, huma, hum, dia, huma, dan hunna. Kemudian dhamir mukhatab atau orang kedua yakni anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian dhamir mutakalim atau orang pertama hanya ada 2, yaitu ana dan nahnu. Baik, sekarang fi'lul madhi atau kata kerja lampau. Pengertiannya adalah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu lampau dari waktu berbicara. Jadi fi'il madhi ini adalah fi'il atau kata kerja yang sifatnya sudah terjadi. Oke, sekarang kita lanjut pada contoh fi'il madhi yang dimasuki oleh dhamir. Kita ambil contoh kata fa'ala. Jadi, ketika kata fa'ala dimasuki oleh dhamir huwa, dia tetap menjadi fa'ala. Jadi, artinya adalah dia, laki-laki tunggal, telah mengerjakan. Kemudian, jika kata fa'ala dimasuki dengan dhamir huma, maka dia akan menambah alif untuk panjang. Jadinya fa'ala. Artinya mereka, laki-laki ganda, telah mengerjakan, atau mereka, 2 orang lelaki, telah mengerjakan. Kemudian jika dimasuki oleh dhamir hum, maka huruf akhir asli menjadi berharokat dhammah dan ditambahkan dengan wawu berharokat sukun dan alif menjadi fa'alu. Artinya mereka, laki-laki jamak, telah mengerjakan. Kemudian dhamir dia.
ditambahkan dengan tak berharokat sukun menjadi fa'alat. Artinya, dia perempuan tunggal telah mengerjakan. Kemudian untuk dhamir humma khusus perempuan dalam konteks perempuan, maka dia akan ditambahkan dengan tak berharokat fathah dan alif menjadi fa'alata. Artinya, mereka perempuan ganda telah mengerjakan. Kemudian dhamir hunna, maka kata kerja fa'ala huruf terakhirnya menjadi sukun dan ditambahkan dengan non berharokat fathah menjadi fa'alna. Artinya, mereka perempuan jamak telah mengerjakan. Kemudian dhamir anta, harokat terakhir disukunkan dan ditambahkan dengan tak berharokat fathah menjadi fa'alta. Artinya, kamu laki-laki tunggal telah mengerjakan. Kemudian dhamir antuma ditambahkan dengan tuma yang huruf akhir juga disukunkan menjadi fa'altuma. Artinya, kalian laki-laki ganda telah mengerjakan. Kemudian dhamir antum, maka huruf akhir menjadi sukun dan ditambahi tum. Fa'altum. Artinya, kalian laki-laki jamak telah mengerjakan. Kemudian dhamir anti, huruf terakhir menjadi sukun dan ditambahkan tak berharokat kasroh menjadi fa'alti. Artinya, kamu perempuan tunggal telah mengerjakan. Kemudian dhamir antuma sama seperti tadi, antuma di awal tadi, maka disukunkan huruf akhirnya dan ditambahi tuma. Hanya saja dibedakan menurut konteks kalimatnya. Jika konteks kalimatnya adalah laki-laki, maka artinya kalian laki-laki ganda telah mengerjakan. Dan apabila konteks kalimatnya perempuan, maka artinya kalian perempuan ganda telah mengerjakan. Kemudian dhamir antunna, maka huruf akhir menjadi sukun dan ditambah dengan tunna. Fa'altunna, artinya kalian perempuan jamak telah mengerjakan. Kemudian untuk dhamir ana, maka disukunkan huruf akhirnya dan ditambahkan dengan tak berharokat dhammah menjadi fa'altu. Artinya, aku laki-laki atau perempuan tunggal telah mengerjakan. Karena ana bisa berarti laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga dengan nahnu. Untuk perubahannya, huruf akhir disukunkan dan ditambahkan dengan nun berharokat fathah dengan mat atau alif menjadi fa'alna. Artinya, kami laki-laki atau perempuan jamak telah mengerjakan. Kemudian kita cantumkan lagi untuk contohnya. Kali ini kita bedakan menurut macamnya, dhamir ghaib, dhamir mukhatab, dan dhamir mutakallim. Untuk contoh katanya kita ambil darosa. Jadi ketika darosa dimasuki dengan dhamir huwa, maka dia akan tetap menjadi darosa. Jika dimasuki dhamir huma, maka jadi darosa. Jika dimasuki dhamir hum, maka menjadi darosu. Jika dimasuki dengan dhamir hiya, maka menjadi darasat. Dan jika dimasuki dengan dhamir huma untuk perempuan,
menjadi darosata. Kemudian, jika dimasuki dengan dhamir hunna, maka menjadi darosna. Kemudian, kita memasuki dhamir mukhatab untuk orang kedua. Dari dhamir anta, kata darosa menjadi darosta. Dhamir antuma, kata darosa menjadi darostuma. Untuk dhamir antum, kata darosa menjadi darostum. Untuk dhamir anti, kata darosa menjadi darosti. Untuk dhamir antuma, kata darostuma, kata darosa menjadi darostuma. Untuk dhamir antunna, kata darosa menjadi darostunna. Nah, kemudian untuk dhamir mutakallim atau orang pertama ada dua, yaitu ana dan nahnu. Untuk ana, kata darosa menjadi darostu. Untuk nahnu, kata darosa menjadi darosna. Kita lanjutkan menuju contoh kalimat. Kali ini kita akan membahas 4 buah kalimat. Yang pertama adalah kataba at-talibud darsa. Kataba at-talibud darsa. Jadi, fi'il madhi di sini adalah kataba. Dhamir apakah yang tersembunyi dalam kata kataba? Ya, itu adalah dhamir huwa. Kenapa dhamir huwa? Karena mengindikasikan at-talibu. Jadi at-talibu di sini untuk kata gantinya adalah huwa. Maka dari itu kataba at-talibud darsa artinya seorang pelajar menulis pelajaran. Kemudian untuk kata yang kedua adalah al-muslimuna qara'u al-kitabah. Al-muslimuna qara'u al-kitabah. Fi'il madhi di sini adalah qara'u. Dhamir apakah yang tersembunyi dalam kata qara'u? Ya, itu adalah dhamir hum. Kenapa dhamir hum? Karena mengindikasikan al-muslimuna menjadi hum. Jadi al-muslimuna qara'ul kitabah artinya orang-orang muslim membaca kitab. Yang ketiga, kita membahas kalimat akalta ar-ruzza. Akalta ar-ruzza. Nah, fi'il madhi di sini adalah akalta. Kenapa akalta? Karena ada dhamir anta di dalamnya. Menjadi akalta ar-ruzza. Artinya, kamu memakan nasi. Kemudian untuk kalimat terakhir, yakni al-mu'minatu dakhalnal masjidah. Al-mu'minatu dakhalnal masjidah. Fi'il madhi di sini adalah dakhalna. Kenapa dakhalna? Karena di dalamnya terkandung dhamir hunna, yakni mengindikasikan al-mu'minat. Al-mu'minat adalah hunna atau mereka perempuan jamak. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih.